rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melangsungkan acara sharing kita di Cafe Kids kali ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Viva selaku pemateri kita pada hari ini. Yang terhormat kakak abang pengurus HMPS Psikologi Islam. Yang terhormat dan yang saya banggakan kakak abang dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita kali ini. Baiklah, langsung saja ke acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu acara sharing bersama sebenarnya dua pemateri kita hari ini. Sambil menunggu Bapak Herfian, mungkin langsung saja kepada Ibu Viva untuk pemateri, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Viva. Ibu Viva dengan nama lengkap Viva Dharma Putri SPC MPC Psikolog. Riwayat pribadi, tanggal lahir 14 September 1989. Alamat Jalan Abdul Muiz nomor 9, Perumnas 3, Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat. Organisasi anggota Himpesi Wilayah Kalbar, anggota IPK Kalbar, Komunitas Fotografi Kompakers Pontianak. Latar belakang pendidikan, bersekolah di SMA Negeri 9 Pontianak, S1 Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, S2 Magister Psikologi Profesi Klinis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pengalaman kerja sebagai narasumber dalam penyuluhan di TK Islam Semesta Katulistiwa Pontianak, pengisi acara sharing time ruang psikologi di Pro 2 RRI Pontianak, pemateri dalam kegiatan Forum Anak Kota, dosen luar biasa di Prodi Psikologi Islam YIN Pontianak, dosen luar biasa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak, dosen luar biasa di Poltekkes Kemenkes Pontianak, pendamping psikologi untuk anak berhadapan dengan hukum, pewawancara dalam pemeriksa psikologi tahap 2 seleksi penerima terpadu anggota Polri, asesor psikologi, psikolog pendamping tenaga kerja migran, psikologi, pemeriksa psikologis pada korban dan tersangka, pewawancara dalam seleksi kenaikan jabatan PTPN 13. Untuk menghubungi Ibu Viva bisa melalui telepon di 0852 4555 9768 dengan email vivadarmaputri@gmail.com, Facebook Viva Dharma Putri, dan Instagram @vivadarmaputri. Mungkin langsung saja kepada Ibu Viva untuk menyampaikan materi kita pada hari ini dengan tema Know Yourself Better. Kepada Ibu Viva dipersilakan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih kepada MPS sudah mengundang saya untuk jadi pembicara. Ini apa ini? Talk show, sharing season, apa gimana? Sharing aja ya lah ya. Dalam di hari Minggu produktif ini, salawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan atas berkat rahmatnya kita sudah bisa sampai ke dunia yang sudah terlepas dari jahiliyah, dan karena Allah kita bisa berkumpul lagi di sini tanpa kurang satu apapun, dan mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat lah, tanpa ada sakit atau kurang sedikit seperti itu. Oke, hari ini saya diminta untuk memberikan sharing tentang know yourself better. Sebenarnya nggak tanpa better sih udah cukup sih ya. Suara saya kayak gini kedengeran nggak ya? Sampai bilang saya lelah 1 minggu nih ngoceh aja tuh. Jadi saya untuk
tidak meng-upkan volume suara saya, mudah-mudahan bisa terdengar sampai ke belakang. Oke, sebelum saya mulai, mari kita use your smartphone sebentar. Saya mau minta kalian menuliskan kelebihan dan kekurangan diri. 5 aja, masing-masing. Pakai smartphone kalian, pakai note-nya. Atau kalau ada kertas-kertas, coba tulis kelebihan kekurangannya masing-masing. 5 aja, 5 kelebihan, 5 kekurangan. Kan ada note-nya tuh. Coba diketik apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Mikirin tentang diri sendiri, bingung, gitu loh, langsung hang otaknya. Apa ya? Sudah? Oke. Sudah selesai? Nggak dikumpulin kok, tenang aja, ini nggak tugas, bukan resume. Kok di kelas saya tuh udah kena, ada hafal, mesti di resume. Oke, sudah? Oke, kalau sudah saya mau nanya, yang pertama kali ditulis apa? Enggak, kekurangan kah atau kelebihan? Kekurangan. Lebih sulit mana, menuliskan kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Jadi, kenapa sih kita sulit untuk menulis kelebihan kita? Karena itu tadi, kita melihat diri kita selalu kurang. Selalu merasa kurang. Selalu ada aja yang nggak bagus. Dan sebagainya. Padahal, kita punya hal-hal yang harus kita banggakan kok. Sesederhana kita mudah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Sesederhana kita mengucapkan maaf dan tolong kepada orang lain. Itu kelebihan. Tidak semua orang punya attitude seperti itu. Ya. Pada saat ini namanya who am I? Jadi mengerti siapa diri kita sendiri. Pada saat disuruh menulis kekurangan kelebihan, hampir semua orang mudah untuk menulis kekurangannya ketimbang kelebihannya. Karena kita hanya melihat perspektif diri kita yang kurang ini tadi. Nah, akhirnya apa? Kita terbiasa untuk berpikir negatif kan. Kita terbiasa untuk melihat sesuatu hal negatif yang berakhirnya, terima kasih, overthinking lah nih kalau bahasa anak sekarang. Overthinking, insecure. Nah, insecure kan, aku nggak bagus nih, aku begini begitu gitu ya. Kenapa harus memikirkan hal-hal yang negatif aja gitu loh, padahal di dalam diri kita itu sebenarnya banyak kok potensi yang bisa dibanggakan. Hanya saja kita terlalu malu untuk mengakuinya. Kita terlalu memikirkan hanya berpikir negatif aja. Karena berpikir negatif itu lebih mudah daripada men-switch pikiran kita menjadi hal yang positif. Contoh paling gampang, kamu bisa hafalan Quran nggak? Enggak, Bu. Gampangnya gitu. Atau kamu bisa melakukan ini nggak? Enggak. Kenapa coba gini, kita ganti kalimatnya belum, Bu, belum bisa. Artinya ketika kita ngomong belum bisa, ada usaha menuju bisa. Sedangkan tidak, kita sudah mencap diri kita, saya nggak bisa, udah selesai. Akhirnya body itu ada hubungannya dengan body and soul gitu loh, body and mind gitu. Begitu pikiran kita berkata tidak bisa, badan otomatis akan mengikuti gitu loh. Ketika kita berpikir bahwa kita nggak mampu, secara tidak langsung semesta akan mengikutinya. Kalau dalam ajaran agama Islam, Allah mengikuti prasangka hambanya gitu. Kalau psikologi bilang you are what you think. Jadi kalau kamu berpikir kamu nggak bisa, akan didengar oleh alam bawah sadar dan itu direkam. Tapi begitu kita bilang belum artinya ada usaha walaupun sedikit untuk mencapai bisa tadi, kayak gitu. Jadi kan nih apalagi yang mau skripsi ini bukan tidak jalan tapi belum selesai Ibu. Mengubah kalimat yang sederhana tadi menjadi lebih positif, itu impact-nya jauh lebih besar daripada kita menganggap semuanya hal negatif. Makanya saya bilang, saya nggak pernah mempermasalahkan mahasiswa saya mau on cam mau enggak, itu bodo amat gitu.
karena saya menyederhanakan masalah tadi agar tidak menyiksa diri gitu loh. Saya nggak mau memberi toksik pada diri saya. Jadi mudahnya adalah kita tidak memberi makan pikiran kita hal-hal negatif. Beri makan pikiran kita itu dengan hal yang positif gitu loh. Karena dengan hal negatif terlalu banyak, mudah lelah, kepala pusing, bangun tidur tidak pernah fresh. Ada aja ini itu yang merasakan kok hariku lelah. Lelahnya itu bukan lelah badan tapi lelah psikis gitu loh. Kalau saya sih mending saya lelah fisik daripada lelah psikis. Karena lelah psikis itu rasanya tuh 100 kali lipat lebih lelah daripada hanya lelah fisik. Kalau saya dulu kuliah bilang ini, mending saya latihan karate 3 jam daripada saya overthinking 1 jam. Itu capek sekali badan. Jadi kenali dirimu sendiri dengan melihat sisi yang baik dari diri kalian semua gitu loh. Setiap orang punya sisi positif kok gitu. Tinggal bagaimana kita mengubah perspektif kita terhadap dunia gitu. Kalau kita memikirkan dunia ini sempit dan sebagainya, itulah yang terjadi gitu loh. Jadi kita yang men-screening pikiran masuk itu, kita yang memilah apa yang boleh masuk, kita yang boleh memilah, kita yang membentuk diri kita sebagai apa. Nah, kaitan dengan diri sendiri ada namanya self-acceptance, penerimaan diri sendiri ya. Dalam diri itu ada 4 bagian diri, ada namanya actual self, observe, ideal dan ideal self. Actual self itu diri kita yang sebenarnya menurut kita. Misalnya saya orangnya cerewet, aktif, terus gampang mudah beradaptasi dan sebagainya. Itu actual self menurut kita sendiri. Kemudian ada out self, diri kita, diri yang diharapkan orang lain, dan kita sesuai dengan tugas-tugas atau tanggung jawab orang lain gitu. Misalnya orang menganggap kita ini baik katanya kan, apalagi mandiri apa segala macam misalnya, atau orang tua yang mengharapkan kita seperti apa, itu out self. Sedangkan ideal self itu adalah diri yang kita ingin miliki. Saya pengennya seperti ini, saya mau seperti ini, saya mau kayak si ini, kayak si itu, dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah jika actual self dan out self, diri kita yang sebenarnya dan diri kita yang diharapkan orang lain itu ada kesenjangan, maka akan muncul namanya rasa bersalah. Kita ingin seperti ini, orang tua berharap kita seperti ini. Ada crash. Yang terjadi apa? Perasaan bersalah, kita tidak bisa memenuhi keinginan orang tua. Atau contoh gampang, fans melihat idolnya, ya kan? Dia meng-create demikian rupa, si idolnya harusnya seperti ini, tiba-tiba tidak sesuai dengan harapannya, itu akan jadi perasaan bersalah. Makanya banyak yang beberapa idol Korea Selatan kan bunuh diri apa segala macam karena ketidakmampuan untuk memenuhi keinginan orang lain atas dirinya, seperti itu. Nah, namun kalau actual self dan ideal self itu crash, yang muncul adalah perasaan kecewa, karena kita mengharapkan ekspektasi terlalu tinggi terhadap diri kita sendiri. Jadi aku tuh pengennya begini, meletakkan kelebihannya terlalu lebih. Sedangkan kita di sini gak mampu nih mencapai apa yang kita diinginkan tadi. Muncullah kecewa berlebihan, sehingga akan menambah diri lagi, insecure lah, overthinking lah, yang tidak mampu dan sebagainya. Sehingga tambah jadi nih, menganggap diri kita nih tambah tidak mampu, tambah lagi akan menganggap diri kita banyak kekurangan dan sebagainya. Lalu caranya ngatasinnya gimana, Bu? Kayak gitu, itu kan jadi masalah. Tentu ya, masa nggak jadi masalah kan? Yang pertama adalah menerima diri sendiri. Terima kekurangan, terima apa yang terjadi, terima apapun yang dirasakan dan pikirkan. Kalau kamu merasa kecewa, katakan pada dirimu sendiri, kecewa ya,
nggak apa-apa kita kecewa, nggak apa-apa tidak berjalan dengan baik, tidak apa-apa. Akui rasa kecewa itu, akui kegagalan. Itu kita menerima diri kita sendiri banget malah. Dan dengan begitu akan lebih mudah untuk aktual dan ideal self-nya tadi itu tidak crash lagi. Kita nggak ada ngerasa kecewa berlebihan. Oke, selamat datang yang baru datang, lagi pusing cari tempat duduk ya. Ini loh, di sini loh nih, mas-masnya nih maju tuh loh biar dikasih jalan. Mas Heri, maju. Lalu ditaruh aja di situ tripodnya. Wow, tambah luar biasa, nanti segini muka saya. Oke, yang pertama menerima diri. Namanya self acceptance, kita menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Makanya tadi saya saya minta tulis 5 aja, kita udah kesulitan nih, kelebihan kita apa ya? Malah lebih mudah untuk menulis kekurangan kita gitu loh. Nah, untuk mencapai penerimaan tadi, entah kelebihan atau kekurangan itu kita harus terima, apapun itu. Bahkan segala kekecewaan, ekspektasi yang tidak sesuai, ataupun citra diri yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan diri kita, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hari ini kita gagal nggak masalah. Ngomong dengan diri sendiri, tampak seperti orang gila sih, tapi ya nggak, itu ada ilmunya, namanya mindfulness gitu, ada ilmunya. Kemudian setelah menerima diri sendiri adalah kita positif pada diri sendiri. Pernah nggak sih kalian memandang diri kalian positif? Ada aja kurangnya, ada aja salahnya. Apalagi ngelihat kalau misalnya ini yang pacaran nih, wah cewek cantik, nanti cowokku gini gitu. Ngapain kalian pusingin dengan hal-hal kayak gitu loh. Jadi pandang diri kalian tuh sebagai orang yang positif gitu loh. Karena kalau kita memandang diri kita positif, maka aura tersebut akan terpancar secara tidak langsung. Itulah namanya inner beauty, ya kan? Segorang apapun muka orang tersebut, ketika dia memberikan hal-hal yang positif terhadap dirinya, itu otomatis akan menyebarkan aura positif atau vibe positif kepada orang lain, kayak gitu. Nah, makanya di psikologi kan juga belajar itu cara mengendalikan diri, cara memberikan makan positif kepada diri sendiri dan sebagainya. Kemudian ada satu hal yang mungkin jarang pernah kalian lakukan, mungkin tidak pernah, meminta maaf pada diri sendiri. Pernah? Nggak pernah kan? Coba lakukan nanti setiap malam, minta maaf ke diri sendiri. Boleh pakai butterfly hug, atau kalau saya sih lebih senangnya menggunakan sekalian relaksasi nafas. Jadi saya minta maaf pada diri saya, memforsir diri berlebihan. Tadi malam saya minta maaf dengan rahang saya, dengan pita suara saya, karena memforsir pergerakan terlalu banyak. Atau misalnya kalau kita cemas, overthinking, kerasa nggak jantung betul berdebar-debar kencang, rasanya sesek banget. Apalagi ini aku nggak dibalas, itu tambah sakit kepala kan? Tawa sakit kepala, terus jantung berdebar, yang gelisah apa segala macam, itu kalian zolim terhadap diri sendiri gitu loh. Jadi sebelum tidur, minta maaf ke diri sendiri. Minta maaf, maafkan apa yang terjadi, minta maaf pada jantung, pada paru-paru. Kalau saya dari atas sampai bawah, bahkan sampai ke kepala, ke mata, ke rahang sini, tenggorokan, apa segala macam, saya minta maaf. Dan akhirnya lalu setelah meminta maaf, tentu kita ucapkan terima kasih ke diri sendiri. Terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah sama-sama melewati hari ini dengan baik. Terima kasih sudah kita bekerja seharian hari ini. Terima kasih untuk sudah memberikan ilmu ke mahasiswa dan sebagainya. Apapun itu, saya bicaralah dengan dirimu sendiri, dirimu yang lain, gitu loh. Dirimu yang lain, sehingga dengan mengucapkan terima kasih, terima kasih, dan terakhir ditutup dengan saya mencintaimu.
gitu loh. Dengan hal kayak gitu kita mengenal diri kita lebih dalam. Oh ternyata saya memang tidak bisa under pressure. Oh ternyata saya nggak bisa diburu-buru dan segala macam gitu. Nah kalau sudah seperti itu, akhirnya kan kita perlahan-lahan tuh sudah mengenali diri sendiri, ya kan? Kita sudah paham dengan diri, dan setidaknya kita memeluk diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Karena ketika kita harus sayang dulu terhadap diri sendiri sebelum menyayangi orang lain. Kita harus memberikan dulu kasih sayang terhadap diri kita sendiri, baru kita bisa memberi atau menyebarkan kasih sayang ke orang lain gitu. Kalau dengan diri kita sendiri aja belum selesai, gimana ke orang lain? Apa yang kamu berikan ke orang lain? Hatimu seluruhnya. Sedangkan kamu tidak memberikan hatimu untuk dirimu sendiri. Seperti itu. Nah, kembali lagi individu differences. Semua orang mempunyai prosesnya masing-masing. Proses orang berbeda-beda. Dan proses itulah yang harus dinikmati. Kalau saya mengatakan ke mahasiswa saya, nikmati prosesmu. Nikmati rasa sakitmu. Jatuh bangun skripsi itu nikmati aja, akan jadi cerita nanti. Kayak gitu. Karena saya udah ngalamin hal kayak gitu tuh. Bahkan sampai saya nangis kejer, literally nangis ya. Gara-gara tidak mendapatkan subjek penelitian yang pas S1. Karena saya atlet karate kan berkaitan dengan tahapan perkembangan. Sedangkan karate itu menggunakan kelas pertandingan. Itu saya pergi ke 5 kabupaten di DIY loh. 5 kabupaten. Yang jaraknya itu ya mantap lah pokoknya. Kecuali kota Sleman sama Bantul. Itu dekat. S2 subjeknya kekerasan dalam pacaran. Tidak mudah mencari subjeknya gitu loh. Dan stresnya minta ampun gitu. Dan baru saya memahami untuk memaafkan diri sendiri ya dalam prosesnya ini tadi gitu loh. Ternyata saya kurang memaafkan diri saya sendiri sehingga stres tadi berdampak pada cara saya berpikir, cara bertingkah laku, berhadapan dengan orang lain gitu. Saya akhirnya merasa orang lain itu hanya membawa dampak buruk aja. Terus sehingga akhirnya kan hubungan kita dengan orang lain buruk. Makanya sebelum mencintai orang lain, cintai dirimu sendiri. Bagi cinta untuk diri sendiri sebelum kita menyebar cinta ke orang lain gitu. Cinta bukan hanya karena ke pasangan ya, tapi kita sesama umat manusia tadi gitu. Nah, sehingga jika kita self love, mencintai diri sendiri, itu sama dengan self forgiveness. Kita memaafkan diri sendiri gitu loh. Dengan memaafkan semua kekurangan dan kelebihan tadi, diharapkan kita lebih mengenal diri kita. Oh, ini saya sebenarnya. Oh, ini kelebihan dan kekurangan saya. Oh, ini ternyata proses yang sedang saya alami dan sebagainya gitu. Jadi harapannya semakin kita memaafkan dan menerima diri sendiri, semakin kita mengenal siapa kita sebenarnya. Dan kita butuh cermin. Cerminnya itu tidak melulu kita melihat diri sendiri, tapi cerminnya dari orang lain gitu. Dan meng-create cerminnya mau buruk ataupun jernih itu tergantung kita bagaimana menampilkan diri. Kalau kita orangnya suka ngelah ngeluh, lelah ini lelah itu kan sama aja kita menanam energi negatif ya enggak. Teman-teman kan pasti akan aduh cerita ini lagi gitu. Akhirnya males kan teman-teman yang ngomong sama dia gitu. Walaupun setiap orang menggunakan topengnya masing-masing sih ya, dengerin aja deh dia ngomong gitu. Tapi percaya atau tidak, perasaan mendengarkan keluhan itu akan lelah dengan sendirinya. Dan akhirnya kita akan males ketemu orang tersebut. Ngapain sih nanti ketemu curhat lagi, ngeluh lagi, memandang masalah terus, ada-ada aja masalahnya, ina itu kan lelah jadinya. Tapi akan berbeda jika kita memandang dunia itu menjadi lebih lapang. Sehingga yang kita bentuk diri kita adalah orang yang positif. Apalagi ini sekarang kan dengan pandemi banyak orang yang mengeluh, entah itu dari segi pekerjaan, ngajar apa segala macam. Tapi coba kita
kita switch pikiran tadi bahwa oke, nggak masalah kita kuliah online, saya tetap kuliah, saya dapat materi dan sebagainya. Banyak di luar sana yang kesulitan untuk mendapatkan materi apa segala macam gitu. Jadi ubahlah perspektif kalian dari yang negatif menjadi yang positif. Perlahan-lahan. Waalaikumsalam. Step by step. Tidak perlu memaksakan diri. Selamat datang Mas, siapa namanya? Herfian. Saya nggak apa-apa. Gitu. So, keep positive mind. Feed your mind with positive mind. Jangan pernah berikan makan pikiran kalian dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang ada hal negatif itu masuk, terima dia menjadi bagian dari diri kamu, terima itu sebagai kekurangan kamu, dan terima dia menjadi dirimu secara keseluruhan. Punya ideal self, it's okay. Siapa sih yang nggak pengen ingin menjadi seseorang minimal kayak Maudy Ayunda kayak gitu-gitu, ya kan? Hebat bisa. Ya udah, itu dijadiin motivasi. Jadikan minimal tembuslah beasiswa prestasi misalnya kayak gitu. Jadi jika memang kesulitan untuk mengubah pikiran negatif tadi ke positif, perlahan-lahan nikmati proses, nikmati banget rasa sakit kalian gitu. Karena kalau sudah selesai melewatinya, pada saat teman ingin bercerita apa segala macam, kamu udah selesai dengan masalahmu. Dan pada saat kita menetapkan ekspektasi setinggi ini harus punya kecewa sedih. Karena pada saat ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan, kita tidak jatuh berkeping-keping, tapi ada bantalan yang namanya kecewa. Kita udah siap untuk kecewa. Saya nggak ngajarin untuk pesimis, tidak. Tapi harus siap dengan hal terburuk, apapun itu. Baik dari kuliah, kehidupan, bahkan kita mengharapkan orang tua kita seperti ini, tapi kita enggak. Ini udah selesain aja dulu dengan diri kita. Kalau udah selesai dengan diri kita, maka dengan orang lain kita akan bisa lah untuk menyelesaikan masalah. Makanya tadi berikan dulu cinta terhadap diri sendiri sebelum memberikan cinta ke orang lain. Gitu aja. Nanti didiskusi aja di banyak. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Viva. Selanjutnya pemateri kita Bapak Herfian. Bang Aiji itu Bang Herfian, saya akan membacakan CV dari Bang Herfian. Bernama lengkap Herfian Putra Pratama SPSI, data diri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Semarang 8 Agustus 1996, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan belum menikah, agama Islam, tinggi 175 cm dan berat badan 85 kg. Riwayat pendidikan 2001 sampai 2007, SD Negeri 03 Pati Kidul, 2007 sampai 2010 di SMP Negeri 1 Margarejo, 2010 sampai 2013 di SMA Negeri 2 Ungaran, 2014 sampai 2019 di Universitas Muria Kudus S1 Psikologi. Pengalaman magang dan organisasi, magang di Divisi SDM Humas Polres Pati, Youth Visionary Leadership Indonesia 2, Aliansi Remaja Independen Jawa Tengah, Paguyuban Duta Wisata Pati, founder komunitas Berbagi Antar Kita Kalbar. Pengalaman kerja, DJ Radio Remaja, penyiar radio, presenter Simpang 5 TV, staf Humas SMK Negeri 9 Pelayaran Pontianak. Penghargaan yang pernah diraih yaitu juara 3 Lomba Penyiar Radio Podcast Challenge 2013, juara 3 Duta HIP Pati 2014, juara Intelijensia Duta Wisata Pati 2014, juara favorit Duta Psikologi Universitas Muria Kudus 2015, Delegasi Jawa Tengah Youth Visionary Leadership 2015, juara 1 Duta Kesehatan Pati 2017, juara 2 Duta
Genre Kudus 2018, Top 3 Duta Ayam dan Telur Indonesia 2018 sampai 2021, 10 Besar Bujang Dara Pontianak 2019, Inspirator Kelas Inspirator 2019, Muda Inspirasi TVRI Kalbar 2020, Mentor Pendidikan Kawan Kampung Pontianak 2021. Untuk menghubungi Bapak Abang Herfian, yaitu melalui nomor telepon 0812 5669 9886. Emailnya mrherfianpratama@gmail.com. Alamat rumah Bang Herfian di Jalan AR Saleh Gang Tunas Harapan nomor 24, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara. Kepada Bang Herfian dipersilakan. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Kayak kurang semangat ibu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat IAIN Pontianak dan Fakultas Psikologi yang sudah berkenan mengundang Putra di sini untuk sharing bersama kalian. Kita di sini nggak saya sebenarnya kedudukannya sama kalian, jadi nggak usah canggung untuk bertanya gitu, sharing aja. Sebenarnya kalau untuk mengenai materi ini itu kayaknya udah menjadi bagian diri kalian sendiri gitu kan, karena psikologi sendiri itu mempelajari tentang manusia dan manusia itu sama makhluk lainnya gitu, bagaimana dia berinteraksi, berkomunikasi, dan termasuk komunikasi itu dengan diri kalian sendiri gitu. Nah, mengenai tema Know Yourself Better itu sebenarnya bagaimana sih cara kita mengenali diri kita itu lebih baik gitu. Dan aku menariknya lebih ke personal identity. Jadi setiap manusia kan, kita setuju ya, manusia itu diciptakan menjadi manusia yang unik. Kenapa unik? Karena manusia satu dan lainnya tuh walaupun kalian kembar pun itu pasti akan berbeda gitu kan. Kenapa manusia itu berbeda juga banyak faktornya. Entah itu karena genetiknya atau didikan orang tua dan lingkungan itu sangat besar. Kenapa Putra bilang lingkungan itu sangat besar? Pencapaian Putra saat ini tuh karena terbentuk dari lingkungan. Dulu Putra itu kerja sambil kuliah. Kenapa kerja sambil kuliah? Putra yakin karena kalau boleh cerita, mama saya itu adalah single parent. Dimana kalau aku kuliah pasti berat biaya itu di orang tua, sedangkan aku pengen lanjut kuliah. Nah, gimana caranya? Sempat berhenti setahun untuk nggak kuliah, habis itu kerja gitu kan, sampai bisa nabung, bisa kuliah sendiri. Itu salah satunya. Apa sih yang kalian punya gitu? Semisal kalian punya keahlian di bidang apa nih, mungkin kayak Dedi tuh sukanya podcast kayak gitu ya, bisa tuh dikembangkan. Gimana caranya bisa bisa jadikan hobi tapi yang dibayar gitu. Karena aku dulu waktu kerja di presenter, terus juga menjadi penyiar radio, itu juga hobi yang dibayar gitu. Menjalaninya nggak berat karena hobi kita sendiri, terus juga kesukaan kita sehari-hari tapi dibayar gitu. Siapa sih yang nggak mau hobi kita dibayar? Makanya kalian hobi itu bisa dijadikan kerja. Yang penting kalian juga bisa tahu kemampuan kalian, bisa mengembangkan diri gitu kan. Karena di era industri 4.0 ini kan juga dibutuhkan kemampuan yang menuntut manusia atau SDM itu sendiri memiliki daya saing gitu kan. Daya saingnya berarti kalian harus mengalahkan diri kalian sendiri, karena musuh terbesar menurut Putra adalah diri kalian sendiri. Dimana sekarang ini banyak kayak males-malesan, apalagi di era pandemi gini, kayaknya mau keluar aja takut gitu kan. Tapi gimana sih manusia itu bertahan dengan survive-nya keadaan gitu. Semisal kalian takut di rumah, mengembangkan dirinya lewat sosial media. Sekarang banyak kan kayak pelatihan public speaking, terus juga kalau kalian di psikologi banyak tuh ya volunteer kayak gitu kan. Putra dulu seneng banget ikut volunteer karena dulunya Putra ada sebagian kerja, jadi ikut volunteer itu udah kurang banget, 12 jam itu udah kerja. Habis itu kuliahnya dulu Putra ikutnya malam, jadi pagi kerja, kuliahnya malam. Habis itu
menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita harus tahu gitu. Nah, sebelumnya Putra mau tanya nih, apa sih yang menurut kalian tuh berharga pada diri kalian sendiri? Kaitannya sama kelebihan dan kekurangan tadi itu. Iya. Ada yang bisa jawab? Ngeblank. Ada nggak tahu nggak? Apa yang menjadi bermakna menurut kalian sendiri? Yang ada di diri kalian sendiri? Masa kalian nggak kenal diri kalian sendiri? Baru saya kasih materi. Menurut kalian satu-satu deh. Kalau abang ini namanya siapa nih? Satria. Ini Satria Kelana. Satria. Apa nih yang buat Satria itu berharga pada diri kita sendiri? Jangan orang tua ya. Orang tua berharga sih, tapi kan diri kalian sendiri. Apa? Maksudnya bakat gitu atau? Terserah. Semuanya yang ada di diri kalian sendiri, entah bagian tubuh atau personality kalian atau apa, terserah yang buat kalian berharga itu apa? Mikir keras kan? Tapi kalau ngomongin orang lain cepet ya. Berarti kalian lebih tahu orang lain daripada diri kalian sendiri. Ya. Apa Satria? Satu aja, masa nggak tahu? Lebih ke olahraga sih. Oh, olahraga, berarti passion ya. Oke, terus satunya Bang siapa nih? Jadi Bang Heri. Iya. Oke, Bang Heri apa nih kelebihannya? Atau yang Bang Heri merasa berharga itu apa? Cepat Harry. Oke. Apa satu aja? Apa? Memiliki rasa sabar ya? Sabar, oke. Terus Dedi apa, Ded? Iya, Bisa bantu orang lain. bantu orang lain. Oke, seterusnya Kak siapa itu yang pakai biru? Lupa. Yang berharga Iya, yang berharga di diri kalian sendiri apa? kalau sehat Sehat. Oke. Terus satunya? Juga mencoba hal yang baru sih. Yang baru, oke. Satunya Kak? Ingin apa tuh membantu sesama. Bantu sama. Oke, jiwa sosial ya. Terus satunya Kak siapa namanya? Nama saya Tasya, Bang. Tasya. Oke. Ya, Apa yang membuat kamu berharga? Dalam diri kalian sendiri aja satu. penyayang, Oke, satunya Kak? kuat, Kuat. Terus? Kakaknya? ada bakat Apa? bakat Bakat. Oke. Oke. berpikir positif, Positive mindset. Terus? percaya diri, Percaya diri. Kakaknya? Satunya? suka mencoba hal yang baru, Mencoba hal baru. hati Hah? Hati. Hati. Oke. Oke, aku udah dengar nih semuanya. Kita lebih sering aja, jadi silakan aja berargumen. Aku lebih suka itu daripada yang kayak diem gitu. Ini bukan kelas di kampus, jadi santai aja. Dari yang aku lihat, kalian tuh belum berani belum mengenali diri kalian sepenuhnya gitu kan. Padahal kalau di dunia kerja itu HRD aja pertama kalian interview ditanyain apa sih kelebihan dan kekurangan. Apalagi ini cuma satu aja kalian nggak tahu gitu kan. Kenapa ada pertanyaan seperti itu sih? Ya gini loh, ketika kalian belum kenal dirimu sendiri berarti belum tahu potensi yang kalian miliki gitu, atau belum tahu kemampuan dan diriku mau dibawa kemana sih gitu. Ketika kita tahu jalan kita berarti tahu tujuan kita. Nah sama halnya dengan diri kalian sendiri, ketika kalian udah tahu apa sih yang menjadi kelebihanku berarti itu yang akan kalian tonjolkan di diri kalian gitu. Nah dari jawaban yang kalian jawab pun nggak ada Putra lihat yang menjawab tentang apa sih yang berharga diri kalian sendiri. Diri saya sendiri nggak ada ya, berarti diri kalian nggak berharga. Ada nggak yang jawab diri sendiri? Nggak ada ya. Nah mencoba menyayangi diri kalian sendiri dan bangga dengan kalian diri sendiri itu adalah salah satu mencintai diri kalian sendiri gitu, mengapresiasi gitu. Bukan sok percaya diri. Masa diri kita berharga sih? Iya, siapa lagi kalau bukan diri kalian sendiri yang mencintai diri sendiri gitu. Dulu sih aku pernah yang namanya insecure kayak gitu kan. Sekarang kan banyak yang membahas tentang insecurity gitu.
kayaknya dari dulu deh kita sama-sama, apalagi di sosial media, hidup itu kayaknya tuh banding membandingkan bagus jeleknya itu. Apalagi sekarang menilai orang tuh gampang banget gitu. Di story kayaknya bahagia banget ya, di balik story itu kalian nggak tahu kan kalau ada penderitaan ada kayaknya memaksakan untuk diakui gitu kan. Tapi kalian udah bisa menilai kehidupan mereka itu sempurna banget ya, sampai kalian merasa insecure itu. Aku dulu merasakan sih, sampai akhirnya tuh nggak mau posting ini, kayaknya kalau posting tuh nggak keren deh sama dia. Hidup tuh kayaknya saling banding membandingkan gitu loh. Padahal yang kalau kalau bicara tentang kebahagiaan itu sendiri, bahagia itu kan hadir bersama penerimaan diri kalian gitu. Ketika kalian udah menerima diri kalian sendiri dengan aktivitas kalian atau dengan perilaku kalian udah bahagia gitu loh. Semisal aku mau posting cuma makanan di emperan jalan gitu, padahal bagi kalian itu kok nggak hits banget ya, kayak nggak instagramable deh kalau aku foto gitu kan, kalian pasti mikir gitu. Padahal kalian juga apakah memposting itu akan menilai kalian itu, ini orang kok kayaknya miskin banget ya, kayak gitu kan. Nggak mungkin kan orang bakal itu, tapi kalian akan kadang tuh malu juga gitu kan untuk memposting kayaknya makan pecel di pinggir jalan gitu. Padahal itu semuanya nggak ada namanya tentang judgement tentang kehidupan kalian gitu. Padahal kalau aku di Jawa dulu di pinggir-pinggir jalan enak ya Bu ya. Ibu di Jogja ya. Kayak enak banget tuh, kayak di angkringan, di nasi kecil ya. Itu cuma 5.000 4.000 tapi kita udah bahagia. Tapi sedangkan sekarang ini kalau nggak di cafe hits, kalau nggak di tengkap instagramable, kalian nggak mau posting kayak gitu. Nah itu salah satunya menghambat kalian untuk menemukan diri kalian sendiri seperti itu. Oke, tentang aku mau tanya lagi nih tentang kalian. Ini kita sharing aja deh. Pernah nggak sih yang mengalami tentang berada di posisi yang kalian tuh down dan stagnan gitu, jadi nggak tahu diri kalian mau dibawa kemana, atau di posisi yang dimana benar-benar dilema? Pernah nggak sih? Pernah. Biasanya tentang waktu kapan? Di saat apa gitu? Ketika kamu kan nanti pernah kan? Coba apa? Di saat apa? Beberapa tahun lalu sih. Di saat? Nggak tahu sih, aku waktu itu kayak malam kayak overthinking gitu. Overthinking. Kayak aku tujuannya apa gitu. Karena semua orang tuh punya tujuan dan targetnya masing-masing. Sedangkan aku sampai di umur waktu itu kan masih 18 tahun ya. Jadi tuh aku tak punya target gitu, sedangkan orang-orang yang di sekitarku tuh punya target gitu. Jadi ya gitu lah, kayak ngedown gitu, kayak hampir ini aku guna aku hidup selamanya apa gitu. Oke, bentar ya biar minumannya masuk dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi benar apa yang dikatakan siapa tadi, Kak? Ya, kadang itu kita tuh overthinking itu yang membuat kita selalu banyak pilihan gitu ya. Nah, ketika kalian nggak tahu diri kalian sendiri, pasti akan bingung ya, karena banyak pilihan tadi, tapi kalian nggak tahu tentang jati diri kalian, dan itu yang bikin kalian bingung gitu. Dulu aku sempat sih banyak pilihan yang tentang kehidupan pribadi gitu kan, tapi ketika aku udah tahu diriku sendiri dan aku tahu prioritas yang aku ingin jalani gitu, ya saya bertanggung jawab tentang pilihan itu sendiri gitu. Tapi ketika kalian belum tahu tentang diri kalian sendiri, ya akan sulit. Ini lebih baik nggak ya, atau aku pilih ini ya, pasti kayak gitu ya. Itu sendiri sih yang membuat. Tapi Putra yakin ketika kalian merasa overthinking itu, Putra nggak nyalain diri kalian sendiri kok. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kayak semisal Putra dulu pernah merasakan tentang adanya tuntutan sosial. Pernah nggak sih kalian mengalami itu? Kamu kok kayak gini sih? Atau orang tua yang mendominasi nih? Kan kadang ada orang tua yang pola asuhnya kayak otoriter gitu kan, nggak demokrasi gitu. Ada
Putra juga pernah mengalami, yaitu status quo gitu kan, status quo yang mengatur nilai-nilai kehidupan kita tuh harus sesuai kemauan orang tua gitu, sedangkan kemauan kita nggak di situ. Itu juga pernah menjadi dilematis terhadap diri kita sendiri gitu. Sedangkan kita punya pilihan, tapi kadang orang tua kayak, kamu yakin kayak gitu? Kayak ini susah deh gitu. Kadang orang tua yang bikin kita down, atau lingkungan sekitar gitu. Ketika kita curhat sama teman kita, aku kayak gini dong, kayaknya susah deh, atau kayaknya nggak usah deh. Kadang kalian tuh malah lebih lebih suka ikut-ikutan jawaban teman dibanding diri kita sendiri. Berarti kalian belum tahu tentang personal identity kalian gitu. Berarti personal kalian tuh belum tahu diri kita mau dibawa kemana kayak gitu. Jadi yang Putra ingin tekanin di sini lebih sekarang fokuskan ke diri kalian sendiri gitu. Istilahnya ketika kalian menceritakan keburukan orang lain akan lebih mengalir dibanding kalian cerita diri kalian sendiri kan. Nah berarti itu kalian tuh lebih fokus kepada orang lain dibanding diri kita sendiri. Ketika ada orang lain buat kesalahan, kayaknya gampang banget ya kita kayak head speech kayak gitu kan terhadap keburukan orang lain. Ketika diri kita sendiri kayaknya ditutup-tutupin. Nah itu yang menghambat kalian tuh sebenarnya gitu. Kadang tuh kita perlu mengkritik diri kita sendiri loh. Karena pernah gak sih kayak self talk tentang diri kalian sendiri? Aku nih kayaknya hari ini melawan kesalahan deh. Kayaknya nggak pernah ya. Kita tuh kayaknya pernah di dalam manusia tuh kayaknya punya ego, keakuan diri. Jadi yang membuat kalian tuh kayaknya nggak mau mengakui kesalahan kalian, tapi kalian mengakui kesalahan orang lain gitu kan. Berarti kalian tuh itu tadi nggak mau berkembang untuk menilai diri kalian sendiri gitu. Makanya sekarang tuh lebih mengenali diri sendiri juga butuh proses kok. Dulu Putra juga di SMA juga nggak tahu sama sekali gitu mau dibawa kemana sih gitu, hidup ini gitu. Kayaknya teman-teman larinya cepat, sedangkan kita tuh kayak 1-2 langkah gitu. Kok orang itu enak banget ya pencapaiannya, achievementnya tinggi, sedangkan aku kayaknya di sini-sini aja. Nah justru itu kalian waktunya, berarti kalian dicambuk dengan prestasi yang lain. Tunjukkan prestasi kalian sendiri gitu. Mungkin prestasi teman di bidang olahraga, kalian nggak harus di bidang olahraga kayak gitu. Yang penting passion kalian, kemampuan kalian sejalan dengan apa yang kalian mau tuju gitu. Kayak itu aja, lebih enak sharing deh ya. Jadi cukup dari Putra, kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Herfian Putra. Bagi kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya, sharing bersama, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ayo. Silakan. Karena di kelas saya seringnya curhat colongan. Kalian gimana sih? Ada yang bertanya? Kamu set job di sini. Apa? Gini aja. Ceritakan apa yang menjadi masalah bagi kamu yang mengganjal terhadap diri sendiri. Kenapa sih Bu misalnya? Kenapa saya bisa overthinking? Itu mulanya dari perasaan cemas yang tidak terselesaikan. Jadi cemas itu kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Padahal itu belum terjadi loh. Ngapa sih kalian pikirin gitu loh? Misalnya, aduh ngubungin Bu Viva, nanti Bu Viva marah nggak ya? Kalau kalian ngubungin saya jam 10, jam 11, tentu saya murka, ya kan? Make sense. Tapi kalau cuma nanya, Ibu, boleh nggak Bu, nih cerita nih tugas saya begini-begini, ada kesulitan apa-apa segala macam. Ya saya akan membantu gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang terlalu takut nih, kalau aku ngomong Viva dimarahin nggak ya? Ini apa nggak ya? Kenapa nggak dilakuin? Itu kan belum terjadi, ya kan? Yang seringnya adalah orang-orang sekarang nih yang bikin overthinkingnya terlalu banyak dan meromantisasikan overthinking tadi, karena belum ngakuin aja udah takut gitu loh. Kalian nggak berani untuk mengambil baby step istilahnya. Jangan mempush diri untuk langsung ambil satu langkah gede.
kecil-kecil aja langkahnya, tapi maju gitu loh. Jadi kita nggak stuck di jalan, sehingga akhirnya oh iya ya ternyata saya nih akhirnya paham lagi tentang diri saya. Saya nggak bisa loh tiba-tiba langsung jebret gitu. Saya butuh pelan-pelan sampai akhirnya mencapai finish. Tadi kayak Bang Putra bilang, setiap orang itu beda-beda pencapaiannya. Kita nggak bisa menyamakan pencapaian kita dengan orang lain gitu. Daripada kita harus mikirin rumput tetangga yang hijau ini, ya kan? Kenapa nggak rumput kita sendiri aja yang kita hijauin gitu. Kita sibuk mikirin orang lain ya Bang ya, sibuk mikirin orang lain, oh nanti ini itu, padahal kita nggak tahu strugglingnya kayak apa. Saya dicap tukang jalan. Jogja itu sangat mudah untuk mengakses kemanapun. Tapi mereka tidak pernah tahu strugglingnya saya menyelesaikan tesis. Berdarah-darahnya saya ngerjain tesis. Ya, karena yang ingin saya tampilkan ke orang lain adalah kebahagiaan saya. Itu self concept saya tuh. Saya tidak perlu memberitahu orang apa yang saya rasakan. Saya meng-create diri saya sebaik mungkin tanpa memberi topeng. Artinya saya meng-create ideal self saya tadi bercampuran dengan actual self gitu. Tapi saya nggak memberikan kesenjangan antara dua ini gitu. Sehingga saya berhasil memberikan image tanpa menipu diri saya sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya adalah kita menampilkan diri kita ke orang lain nih, ya kan? Kayak Bang Putra ini kan sangat komunikatif dengan orang lain. Itu dirinya sendiri, tanpa menipu dirinya di dalam gitu loh. Memang itu yang ingin di-create oleh Bang Putra. Nah, yang menjadi permasalahan adalah jika dia meng-create sebuah topeng yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Itu ada gap, akhirnya ekspektasi tinggi, harapannya tidak sesuai, ada perasaan kesal, bersalah dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau kalian ingin membuat image tadi, buatlah image mendekati actual self kalian. Jangan yang ketinggian, jangan pengen jadi mungkin naninu tapi nggak ada usaha untuk mencapainya kayak gitu. Ada nggak yang mau sharing nih? Kalau saya kalimat andalannya adalah ada yang mau tanya dan diskusikan nggak? Oh, Pak, kita diskusi santai aja. Bang Putra dengan pengalamannya di bidang public speaking dan sebagainya, ya saya di bidang psikologi, ya psikolog lah, saya psikolog kayak gitu. Karena pengalaman beliau juga di dalam bermasyarakat pasti banyak, apalagi penghargaannya mantap lagi. Kayak gitu. Apa sharing aja, sharing bebas. Tentang apa permasalahan kah atau bagaimana cara mengatasi pada saat bertemu dengan orang lain kayak gitu. Karena kan tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk berdiri di depan sini. Ada orang yang pintar banget tapi nggak bisa dia bagi ilmu. Tapi ada orang yang middle lah, tapi kemampuan komunikasinya sangat bagus dan bahkan bisa mempengaruhi orang lain kayak gitu. Itu skill. Sering saya ngomong di kelas ini, itu skill tentang mengasah diri sendiri, mengenali diri sendiri itu harus diasah. Tidak ada ceritanya dia muncul sendirinya. Sama kita kayak makasih ya. Ya. Itu nggak pernah tiba-tiba ujuk-ujuk jeder kayak Mas Putra sekarang. Beliau butuh perjuangan, ikut lomba ini itu, jadi belajar untuk public speaking, jadi finalis Bujang Dara dan sebagainya gitu. Prosesnya tadi itu yang harus kalian capai. Jadi kita melihat, oh Mas Putra bisa seperti ini nih, apa ya rahasianya? Oh ada ABC, oh saya nggak bisa semua nih. Ya udah contoh yang baik gitu loh. Kenapa nggak ambil sisi yang positifnya daripada kita hanya memikirkan hal yang negatif, memikirkan Mas Putra sih, Bang Putra sih enak. Nah, kaum mending katanya sekarang itu masih mending kayak gini. Individual differences. Setiap orang punya prosesnya masing-masing.
Yang kita lihat adalah ambil yang baiknya aja, sehingga itu bisa menjadi masukan bagi diri kita seperti itu. Ngomong ini mumpung on cam nih. Ini ada beberapa yang masih selesai juga nih. Tolong bertanya ya. Diskusi kita ini kayak gitu. Kan jarang-jarang nih lihat saya langsung. Saya Yusi, saya mau lebih gimana ya, sharing mungkin bisa kayak ngasih saran lah kayak Bu Pipa atau Bang Putra. Jadi saya tuh akhir-akhir ini lebih udah tahu gitu, oh fashion saya di sini gitu. Tapi saya tuh punya problem di mana saya tuh orangnya pelin-pelan. Saya mau ini, tapi saya tuh pikir gitu, oh nanti ke depannya saya benar-benar bisa konsisten enggak gitu. Saya masih kayak masih takut sama diri sendiri, saya bisa konsisten atau enggak gitu. Nah kemarin coba-coba ngambil kelas naskah skenario karena memang udah tahu passionnya, dan tapi nggak jadi karena takutnya nggak konsisten lagi gitu. Karena dulu udah pernah coba tapi nggak konsisten. Nah jadi mungkin ada saran gitu dari Bu Pipa atau Bang Putra gitu. Soalnya saya termasuk orang yang lumayan pemikir untuk ke depan, tapi ya gitulah. Writers baru ya itu ya. Jadi kamu banyak keinginan, udah dikerjain, tengah jalan berhenti. Silakan. Kalau ngomongin tentang konsistensi ya, itu sih kalau Putra sendiri lebih ke, kalau konsisten itu berarti iringannya adalah menikmati proses itu sendiri gitu. Ketika kalian udah menikmati proses dari perjalanannya apa kalian ingin tuju gitu, berarti kalian bisa konsisten gitu. Dan konsisten itu juga butuh namanya mengenali itu tadi gitu. Ketika kalian udah tahu tujuan kalian tuh, aku ingin ini nih gitu misalnya, goals kalian udah kalian setting, goalsnya udah kalian buat gitu. Yang menemani itu adalah menikmati proses itu sendiri gitu. Putra nggak pernah tuh yang selama Putra menjalani ini nggak pernah yang namanya tentang memikirkan hasil itu urusan yang sekian, tetapi Putra lebih menikmati proses yang ada. Ketika kalian, ini ibaratnya aja lah, ketika kalian mencapai satu hasil itu ibaratnya kalian kasih nilai 1, proses itu nilainya 9, karena proses itu melewati waktu yang panjang, pembelajaran yang panjang gitu. Kalian milih 9 atau 1? 9 ya. Berarti kalian menikmati prosesnya. Harusnya menikmati proses itu sendiri kan. Karena ketika kalian menikmati proses yang udah kalian jalani, berarti kalian udah mendapati nilai 9 dibanding 1. Kalian kalau udah mencapai tujuan, biasanya adanya puas diri dan biasanya kalian stagnan. Tapi kalau kalian udah menikmati prosesnya itu tadi, kan bisa tumbuh lebih banyak dibandingkan angka 1 yang ada di depan kalian. Itu sih. Ada lagi? Saya mau jawab juga nih Kak. Nggak usah kan. Catat Yosi. Catat semua keinginan kamu. Gini, tadi sudah saya sampaikan, you are what you think. Kalau kamu berpikir kamu pelin-pelan, sampai kapanpun kamu akan berpikir kamu akan pelin-pelan gitu. Tapi begitu kamu catat keinginanmu sendiri, secara tidak langsung kamu menuliskan pencapaianmu selanjutnya gitu loh. Apa yang kita inginkan, secara kita nggak langsung kita menginginkan Allah mengijabah itu gitu loh. Kan Allah mengikuti prasangka hambanya nih, yang psikoterapi Islam nanti nih. Gitu loh. Jadi kalau kamu yakin kamu ada passionnya di dalam penulisan skenario apa segala macam, ya udah catat. Kamu pengennya apa segala macam, tulis semuanya. Karena dengan menulis itu kita melimpahkan keinginan kita untuk dikabulkan istilahnya. Sehingga kita pun tahu nih, oh saya punya keinginan ini yang belum saya capai. Dan begitu keinginan itu sudah tercentang atau tercoret, itu punya kepuasannya luar biasa gitu loh.
Sesimpel saya harus menyelesaikan resume Bu Viva sebelum jam 12 malam. Itu dicentang. Lega hati kalian. Sama dengan keinginan-keinginan apapun itu. Bahkan saya sampai menuliskan sespesifik mungkin. Saya mau jalan-jalan ke 3 negara setelah lulus kuliah. 3 negara yang saya pikirkan itu cuma Singapura, Malaysia, Thailand. Yang dikabulkan Malaysia, Arab Saudi, Turki. Semudah itu. Dengan menuliskan apapun itu. Keinginan bahkan seremeh saya pengen sepatu. Karena kekuatan pikiran itu powerful. Pernah nggak berpikir, aduh kayaknya pengen ini nih. Suatu saat itu akan dikabulkan. Makanya jangan pernah, saya bilang tadi, beri makan pikiran itu dengan hal positif. Kalau merasa menilai diri kita pelin-pelan, nggak berkompeten, yang terjadi akan sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa, hindari deh kata-kata nggak bisa, ganti dengan belum. Mengganti redaksi itu dampaknya sangat berbeda. Sama seperti, nak jangan lari-lari di dalam rumah, dan kita ganti dengan jalan aja ya di dalam rumah. Beda kan? Kalau kita bilang jangan lari-lari, makin tambah vung katanya. Tapi coba kita instruksi apa yang kita inginkan. Jalan kan? Bilang ke anak itu jalan. Sama dengan diri kita. Kita mau konsisten. Ayo Yosi, kita harus konsisten. Ngomong aja ke diri sendiri. Tadi Bang Putra udah ngomong juga. Pernah nggak ngomong ke diri sendiri gitu? Kita harus konsisten. Saya pasti bisa. Oh nggak apa-apa, saya belum bisa sekarang. Belum bisa. Tapi saya akan usaha untuk bisa. Gitu. Jadi kalau memang tidak bisa ditulis dalam tulisan, katakan ke diri sendiri hal-hal yang positif. Jangan zolim terhadap diri sendiri untuk mengatakan kita nggak bisa. Tapi belum. Sehingga ada usaha untuk mencapai apa yang ingin kita tujuan. Bahkan saya ingin lulus dengan IPK sekian pun sah-sah aja kok kalau kita nulis. Gitu loh. Ingin dapat apa? Dapat sesuatu hal yang remeh-remeh pun tulis. Sebutkan keinginan kalian, gitu loh. Karena kalau saya sangat percaya dengan kekuatan pikiran. Sangat percaya karena udah berkali-kali terbukti kayak gitu. Bahkan semudah saya bilang mudah-mudahan nanti semester depan nggak puyeng lah ngajar, saya bilang gitu. Ternyata saya mendapatkan formulasi yang tidak menyusahkan saya untuk mengajar gitu. Itu hal yang simpel kan, remeh sekali gitu. Bahkan keinginan untuk sampai tepat waktu. Dan untuk presentasi seperti ini, kok presentasi sih? Apa ini namanya nih? Sharing. Saya memvisualisasikan sepanjang jalan apa yang ingin saya ucapkan, apa yang ingin saya sampaikan, dan vibe apa yang ingin saya dapatkan. Saya visualisasikan itu. Sehingga yang saya pikirkan terjadi sekarang. Gitu loh. Jadi it's okay menjadi pelin-pelan, tapi harus ada disertai usaha untuk merubahnya. Tetap ada usaha, sehingga prosesnya tadi yang Bang Putra bilang, nikmati proses tadi, nikmati sakit kalian, nikmati semuanya yang jalannya geradak-geruduk. Yang sedih, saya malah hampir didiagnosa dulu episode depresi ringan gara-gara tesis. Jangan sedih, saya psikolog, tapi saya berproses dengan diri saya sendiri. Begitu kalian pada akhirnya berproses dengan diri, selesai dengan proses tersebut, ada suatu kebanggaan. Ternyata saya bisa. Ternyata saya bisa lulus kuliah. Ternyata saya bisa selesai skripsi yang luar biasa ini. Ya, Heri ya. Makanya ke sana. Saya bisa loh, gitu loh. Tapi itu tadi dikatakan Mas Putra, prosesnya itu tadi yang harus kita lalui gitu. Prosesnya seperti apa ya? Beda-beda tiap orang. Tiap orang beda-beda. Nggak pernah ada jalan yang sama. Gitu. Jadi keep on struggling, nikmati proses kalian. Gitu. Gitu ya sih. Ada yang bertanya nih Kak, di Facebook di live streaming. Lupa saya perkara itu. Dari Nur Balwi 129. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya,
tadi Ibu kan bahas untuk memaafkan diri. Bagaimana untuk kita memaafkan diri dengan ikhlas saat apa yang kita udah usahakan tidak bisa kita capai? Oke, itu tadi saya katakan. Begitu kita mempunyai ekspektasi, kita harus siap dengan kecewa ini tadi. Punya namanya, kalau saya mengistilahkan itu adalah bantalan kecewa. Sehingga pada saat jatuh tuh nggak berkeping-keping. Contohnya kayak Bang Putra ini pemilihan bujang dara. Kemarin juga udah bujang dara ya kah? Atau bujang daranya? Nah gitu. Tapi untuk proses menjadi sana kan pasti naik turun, kegagalan itu pasti menghampiri kayak gitu loh. Nah tapi beliau nggak pernah yang namanya putus asa, karena sudah siap untuk namanya kecewa, kalah menang itu wajar dalam persaingan gitu loh. Bahkan dalam mengharapkan nilai sekalipun, kita harus sudah siap dengan rasa kecewa itu. Bukan berarti tadi saya nggak pernah ngajarin pesimis, bahkan saya kecewa tadi supaya kita jatuhnya tidak terlalu sakit. Oh ya ampun, kalah, udah nggak apa-apa deh, sedih ya nggak apa-apa, nanti kita pasti bisa lagi. Ya udah, karena kecewa itu manusiawi. Yang tidak baik adalah terlarut dalam rasa kecewa itu, sehingga kita kan akhirnya menyiksa diri dengan rasa bersalah, rasa sakit dan sebagainya. Sehingga proses memaafkan tadi pun pertama terima dulu apa yang menjadi kurang dalam diri. Terima dulu. Ya, aku kurang ya. Aku kalah ya. Aku nggak berhasil ya, gitu. Nangislah. Karena menangis pun dalam psikologi, dalam konseling itu sebagai pelampiasan emosi negatif, gitu. Menangislah. Kalian kesal, iya, akui kekesalan tadi. Sehingga perlahan-lahan, yang namanya memulai itu adalah suatu hal yang sulit. Semudah bangun tidur pagi-pagi, ya kan? Tapi kalau sudah menjalani hari, kan akhirnya nanti nggak kerasa ketemu malam. Sama seperti hidup, kita memulai untuk memaafkan diri, untuk mengakui diri kita kurang, diri kita salah, itu butuh effort, sangat butuh effort. Sehingga dengan proses perlahan-lahan tadi, ya diharapkan bisa menerima diri sendiri. Tapi kalau misalnya perasaan tadi sudah sampai mengganggu aktivitas sosial, ya tetap ke psikolog lah, gitu. Karena kita sudah harus mempunyai bantuan profesional. Bahkan psikolog pun pergi ke psikolog lainnya, gitu. Karena kami tidak bisa bergerak sendiri seperti itu. Kami hanya bisa menganalisa diri sendiri, tapi untuk menyembuhkan harus mencari bantuan profesional seperti itu. Atau kalau dalam terapi itu ada namanya forgiveness terapi. Cuma ya memang harus dilakukan oleh terapis atau psikolog, gitu ya. Step yang pertama adalah menerima dulu kekurangan dirimu, menerima kekecewaan, menerima rasa sakit, gitu. Ya memang sulit sih, tapi ya cobalah. Monggo. Oke, pertanyaan kedua lagi. Apakah yang dibahas oleh Ibu tadi termasuk ke dalam people pleaser, yang dimana memasang topeng yang berbeda di hadapan orang lain? Jika iya, cirinya dan cara mengatasinya bagaimana? Saya berasa soal ujian deh kayak gini. Pertanyaannya dari Daning.iga. Oh, saya tahu nih Daning. Gini, jadi kita setiap orang punya topengnya masing-masing, ya. Setiap orang punya topeng masing-masing. Saya di sini memakai topeng saya sebagai psikolog. Saya di kelas, topeng saya sebagai dosen. Saya di rumah, topeng saya sebagai anak. Jadi setiap orang itu, namanya kita menyesuaikan diri. Bukan berarti kita membohongi diri kita sendiri, enggak. Tapi saya bilang tadi, kita menciptakan image itu tanpa membohongi diri sendiri, gitu. Yang saya tampilkan ya saya sebagai dosen. Sangat berbeda saya ketemu dengan kawan-kawan SMA, kawan-kawan SMP, itu sudah berbeda lagi, gitu loh. Sehingga yang dikatakan tidak menggunakan topeng adalah ketika kita bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri kita.
ya kita punya pakem, tapi yang namanya manusia itu namanya dalam psikologi interpersonal kita menggunakan model kita bermain peran. Di sini saya berperan sebagai psikolog, di kampus saya berperan sebagai dosen, di luar kampus mahasiswa ketemu saya berperan sebagai teman mereka, gitu loh. Di rumah saya berperan sebagai anak, gitu. Jadi bukan berarti topeng kita jadi people pleasure, tidak. People pleasure itu sih istilahnya nggak bisa menolak omongan orang lain ya sih ya. Jadi mereka meng-accept apapun orang lain berkata terhadap dia, dan apapun itu diterima gitu loh, nggak enakan sama orang lain, istilahnya tidak asertif lah ya sih. People pleasure kan itu kan ya gitu. Jadi selama kita tidak kehilangan jati diri, nggak masalah kita menggunakan topeng sosial gitu, malah harus menggunakan topeng sosial gitu. Jadi ya ada tambahan, silakan. Tambahannya itu aja sih, kita diri kita sendiri itu adalah pengelola diri kita sendiri gitu ya, bertanggung jawab gitu. Jadi jangan sungkan kita bilang no dan yes gitu. Jadi ketika kita udah tahu, maksudnya kita udah mengenali diri sendiri gitu, ada pertahanan diri, ada endurance yang ada di dalam diri kita yang mengatakan ini saatnya tidak dan ini kita akan dia. Dan itu kembalikan lagi ke diri kalian sendiri. Ketika kalian udah tahu diri kalian sendiri, berarti kalian berhak berkata tidak untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan sungkan atau jangan pernah merasa nggak enakan sama orang gitu. Padahal nantinya kalau sakit ya diri kalian sendiri yang kecewa gitu. Jadi ya menambahkan kekuatan pertahanan diri kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh istilahnya kalian itu ketika ada arus yang menerjang diri kita ikut tergerus itu. Jangan. Jadilah orang yang sekokoh batu karang, walaupun dihantam pun kita ya tahu jati diri kalian kita udah terbentuk gitu. Jadi kenapa kita perlu namanya personal identity. Jadi kita tuh udah tahu personal kita seperti apa. Kita ketika sekarang ada tuntutan personal branding, kita pengen membranding diri kita seperti apa ya seperti itulah di mana kalian berada, ya itu adalah diri kalian sendiri, dan kalian itu semua unik, mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Jadi jangan takut untuk berbeda. Gitu, ada lagi kakak Agam yang ingin sharing? Ada yang bertanya? Silakan dia. Saya mau bertanya, tadi kan ibu bilang kita itu harus kayak ikhlas gitu kan buat menerima kecewaan, terus kegagalan dan sebagainya. Nah, di sini saya mau tanya, saya itu kan sebelumnya itu udah setelah lulus SMA itu saya udah pikirkan ke depan saya akan ini, tapi tuh nggak sesuai sama apa yang dimau keluarga gitu. Jadi saya tetap memberontak karena saya pikir ini kan keputusan saya, apapun resikonya saya akan tanggung jawab gitu kan. Cuman orang tua tuh kayak nutuh gitu, nggak boleh gini, alasannya karena saya ingin merantau, sedangkan orang tua saya tuh ingin saya tuh dekat dia terus gitu. Akhirnya dibujukkan orang tua, walaupun dia tuh kekeh gitu, kamu harus kuliah, kamu gini gitu kan. Cuman dikompromi dengan udah secara baik-baik gitu kan, dengan kepala dingin. Alhamdulillah beliau mau, walaupun dengan kondisi yang sebenarnya tuh nggak mau gitu. Terus saya perantau, saya ngelakuin hal yang udah saya tuju gitu, dan alhamdulillah saya udah mencapai dimana saya udah kerja, udah enak. Tapi sekitar setahunan itu semenjak pandemi ini, orang tua saya tuh, keluarga saya itu nyuruh saya pulang, padahal saya tuh udah enak di posisi itu. Jadi dengan alasan orang ini sakit kan, jadi saya tuh pulang, dan saya tuh pulang nggak bawa apa-apa, cuman bawa badan gitu kan, karena
saya pikir tuh bakal kembali lagi, taunya enggak gitu. Jadi sampai sekarang saya disuruh kuliah, tapi saya ikutin kemauan orang tua, tapi tuh saya merasa tuh nggak enak gitu, bukan masalah gimana gitu, mau ngelakuin sesuatu hal yang dari nol lagi gitu, rasanya males gitu. Ini posisi kamu udah lagi kuliah. Enggak, saya kuliah sekarang. Terus disuruh orang tua kuliah lagi. Iya, Beda jurusan. Bagaimana? gini, kan Sesak napas yang ngomong tuh. Oh enggak. Ini saya sentil dikit nih, keluar semua apa yang dipendam nih. Ini jadi sesi konseling. kan Oke, ini nggak Bu, apa. Kamu SMA, SMA kan, masuk kuliah. saya ikut pendidikan Oke, pendidikan. di Jogja. Setelah sebulan saya selesai itu saya kerja kan, saya kerja pindah ke Jakarta. Kita kerja itu setahunan, tapi itu disuruh pulang gitu. Padahal tuh saya udah enak di posisi itu, udah merasa punya uang ya, walaupun dengan tekanan tuh selalu mikirkan orang tua. Jadi Akhirnya pulanglah ke dengan Pontianak. berhati pulanglah saya kan, karena juga COVID. Orang tua tuh cemas apa, takut ada apa gitu kan. Jadi pulang. Tahu-taunya pas saya mau berangkat itu malah ditahan, dia bilang nggak usah pergi lagi. Di sana kan udah sering kena bencana, banjir, gempa. Jadi tuh mereka Jadi khawatir kan. Jadi Lalu? ujung-ujungnya tuh di malamnya dipanggil, dibilang kuliah aja gitu. Akhirnya kamu kuliah sekarang di Di IAIN. PI Ya, kalau semester? semester 2. Oh ya, yang ketemu saya. Oke, gini. Itulah ada namanya ilmu komunikasi. Bagaimana cara kamu asertif ke orang tua? Yang tadi Mas Putra bilang, kapan bisa berkata tidak, kapan bisa berkata iya. Hanya saja, jika kita berhadapan dengan orang tua, level kita nggak pernah bisa sejajar. Kita pasti di bawah. Yang menjembatani adalah komunikasi tadi, asertif, gitu. Ya oke, bilang aja kamu keluarkan, kamu kecewa apa segala macam. Memang pada saat untuk berbicara kepada orang tua itu jantungnya udah kayak mau dangdung gitu. Tapi sambil menangis pun kamu ungkapkan kekecewaan dan kekesalan, nggak masalah. Artinya orang tua harus tahu apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Kalau kuliah itu pun memang jalan terbaik, ridho orang tua itu tidak pernah salah menurut saya, gitu. Kayak Mas Putra membuktikan bahwa dia bisa kuliah sambil bekerja, gitu. Artinya pada saat dia menyampaikan ke orang tua, menyampaikan ke orang tua yang kuliah tapi sambil bekerja gitu ya, beliau membuktikan, saya bisa membuktikan kok, saya bisa kuliah sambil kerja gitu. Keinginan saya ingin kuliah, tapi saya bisa kerja untuk mencapai keinginan saya tadi. Nah, kalau memang orang tua menyuruh kuliah, coba ambil sisi baiknya. Makanya saya bilang tadi, ubah pikiran negatif tadi menjadi positif. Makanya dalam psikologi namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi selain kognitif kita diubah, perilaku kita pun diubah. Begitu kita melihat sisi baiknya, oke, ternyata saya memang tidak nyaman nih, biasanya punya uang, bebas merantau apa segala macam, ternyata harus kuliah dan kamu tidak punya persiapan dan mempersiapkan diri untuk kuliah itu, ya itu akan terjadi crash. Itu tadi saya bilang, actual self sama out self tadi, jika ada kesenjangan akan ada perasaan bersalah. Kan out self ini kan yang diinginkan orang tua ke kita kan, gitu. Sehingga untuk menyelesaikan ini tadi, kita terima dulu rasa kecewa tadi, kekesalan dan segala macam, tapi setelah itu kita berdamai dengan perasaan sakit tadi. Caranya ya udah, oke, ngomong ke diri sendiri, oke, sekarang saya kuliah nih di psikologi, orang tua menyuruh ini, mudah-mudahan berkah. Nggak apa-apa, saya kesal nggak masalah. Iya, saya kesal, tapi
dengan kuliah ini saya pasti akan mencapai sesuatu hal yang baik, yang berharga dan sebagainya. Katakan itu ke diri sendiri. Proses penerimaannya sangat panjang. Belum lagi denial itu pasti akan datang. Denial itu EDM. Apa tuh EDM? Cepat. EDM tahu nggak? Nggak tahu. Ego defense mechanism. Denial adalah mekanisme pertahanan diri. Itu mekanisme sekali itu. Menolak denial itu udah otomatis datang gitu. Sehingga denial tadi ini yang kita peluk. Kita terima, oke, kita masuk psikologi, pasti ada hal yang baik. Suatu saat saya akan kembali lagi ke Jawa. Jadi dengan memikirkan hal yang baik tadi, maka sesuatu hal yang lain baik pun akan mengikuti gitu loh. Tapi proses untuk menerima ini tadi yang harus kamu siapkan. Sama seperti ini, saya 12 tahun di Jogja, ya. Itu hampir setengah hidup saya di sana. Dengan segala kenikmatan hidup di Jogja, mudahnya hidup di Jogja, tiba-tiba saya harus pulang ke sini. Saya itu kan crash ya. Tiba-tiba dari Jawa dengan segala kemudahan nikmat hidupnya, tiba-tiba harus pulang ke Pontianak, strugglingnya luar biasa. Saya mempersiapkan 1 bulan diri saya untuk kembali. Saya ngomong ke diri saya sendiri, Riva, kita tanggal sekian pulang ke Pontianak. Kita pulang ke Pontianak dengan hati senang. Kita bekerja di sana, berkarya di sana, cari uang ke sana dan kembali ke Jogja untuk foya-foya. Itu yang saya tanamkan dalam pikiran saya. Tidak untuk dicontoh foya-foyanya ya. Jadi dengan berbicara dengan diri sendiri tadi, pada saat kembali ke Pontianak, biasanya ya, setiap saya pulang ke Pontianak, pengen ke Jogja, tuh baru turun pesawat tuh. Baru turun pesawat. Aduh, pengen ke Jogja, malas pulang ke Pontianak, panas lah, inilah, itulah. Belum lagi tiba-tiba pulang kebakaran hutan. Itu ngedumel minta ampun. Tapi begitu saya mempersiapkan diri, saya menerima dengan saya harus kembali ke Pontianak dan harus bekerja di sini, memulai dari nol. Kalian bayangin, saya dari nol karena saya dari SMA pulang ke Pontianak, saya nggak punya link apapun. Begitu juga sebaliknya, Mas Putra pun dari Pati Kudus, Pati ya? Semarang. Semarang datang ke Pontianak pun harus membangun brandnya sendiri gitu loh. Dan itu harus kita yang mempersiapkan diri kita. Rasanya sih kecewa, kenapa lah harus ke Pontianak, kenapa nggak kerja di Jogja aja. Tapi orang tua saya meminta itu, pulang kata beliau, kerja di sini. Ternyata ini yang saya bilang tadi, saya percaya kekuatan ridho dari orang tua ya, ngalir aja walaupun ya sempat mengalami masa pengangguran ya. Itu kan seni dalam kehidupan, itu menjadi pengangguran itu seni. Aduh, kalau ingat-ingat masa susah itu enak untuk diceritakan, tidak untuk diulang. Jadi dengan menikmati, kita menerima kekurangan diri, kita menerima rasa kecewa tadi, kita udah siap dengan kemungkinan apapun. Sehingga karena saya berpikir, mulai menanamkan pikiran positif untuk diri saya sendiri, sampai di Pontianak yang biasanya saya ngedumel, ini saya menginjakkan kaki dengan hati yang tenang. Saya kembali ke Pontianak untuk bekerja. Udah selesai. Sampai detik ini akhirnya ya beginilah saya dengan kehidupan gitu loh. Saya menikmati pekerjaan walaupun pandemi, harus bertatapan dengan laptop tiap hari, saya nikmati kayak gitu. Burnout itu pasti, jenuh itu pasti gila, robot aja bisa hang, apalagi kita kan. Tapi beri waktu untuk menerima kelelahan itu tadi gitu. Terima diri bahwa kita lelah, terima diri bahwa kita bosan gitu. Dan ini baru-baru terjadi nih, kemarin kan sebelum libur lebaran itu saya kelelahan minta ampun, lelah psikis, saya burnout, capek kan, kita capek ya, apalagi ngadepnya laptop lagi pedas mata.
burnout saya. Kalau ada yang ngerasa suara saya agak nggak enak sebelum libur lebaran itu karena burnout. Tapi begitu libur 2 minggu, saya katakan diri saya, Viva ini libur 2 minggu, kita mindful untuk menikmati ini liburan. Begitu hari Minggu, Senin kuliah. Hari Minggu malam saya ngomong ke diri sendiri, kita besok mau kuliah, kita sudah mulai lagi bekerja, kita berhadapan dengan laptop lagi, kita bertemu dengan mahasiswa. Kita itu saya dan diri saya. Gitu, saya ngomong ke diri saya sendiri. Gitu. Akhirnya pada saat selesai liburan udah refresh lagi gitu. Sehingga yang kamu lakukan ya ini masukan dari saya sih, saran. Terima dulu apa yang terjadi di diri kamu. Baru nanti katakan apa yang harus kita lakukan. Ubah dari pikiran negatif tadi ke positif. Sulit? Iya, sulit. Tapi yang namanya memulai, lakukanlah dengan langkah kecil. Walaupun itu cuma 1 senti bergerak. Mas Putra silakan. Jadi lebih gawe sih untuk menangani. Menerima diri kalau kekecewaannya tadi. Gitu. Tadi aku sempat dengar ada yang mulai dari nol itu ya. Iya. Pernah sih kayak berada di posisi itu. Jadi kayak kita udah istilahnya udah setengah jalan nih, harus kembali ke nol kan kayaknya malas banget nggak sih, harus nge-restart dari awal, bangun mood itu kan nggak gampang kan. Tapi yang kamu sadari gini, kamu masih muda gitu, banyak cerita yang perlu kamu kembangkan, yang kamu tulis. Berarti kan kita kan kertas kosong kan, yang kita tuh diri kita sendiri yang menulisnya itu, yang menggambarkannya. Itulah yang dinamakan seni kehidupan gitu. Hidup tuh seni gitu. Jadi ketika kamu ingin berseni di kehidupanmu ya tulis cerita yang indah gitu. Entah ceritanya dimulai dari kesedihan tapi happy ending, kenapa enggak gitu. Daripada yang kita tuh happy terus nggak enak kan. Enak nggak sih kita tuh kayaknya happy terus nggak perlu kesedihan? Pengen nggak kayak gitu? Pengen lah ya. Nggak mungkin ya. Tapi namanya seni kan harus ada kayak up and down-nya itu pasti kan. Dan yakini aja, bener kata Bu Viva. Jadi meyakini diri sendiri dengan pikirannya itu perlu. Putra pernah baca tentang hukum atau buku Law of Attraction. Jadi hukum tarik menarik itu bener banget gitu. Ketika kita meyakini dan istilahnya mengasih mantra yang ada pada diri kita sendiri bahwa aku kuat, kayak self talk gitu kan, itu secara tidak langsung alam semesta akan mendukung itu semuanya gitu loh. Ketika kalian ingin lulus tepat waktu cum laude gitu, tapi yakini dengan tindakan yang nyata gitu, karena alam semesta itu akan mendukung kok gitu. Ketika kalian terus menerus mengingatnya gitu, perilaku kalian akan mengarah ke situ gitu loh. Entah kalian semangat belajar atau entah kalian nantinya mencapai hal-hal yang di luar dugaan gitu. Miracle happen tuh pasti ada gitu loh. Keajaiban tuh pasti akan datang ke diri kalian ketika kalian berpikir positif, bertindak positif. Itu pasti akan hukum law attraction tadi akan bertindak ke diri kalian sendiri gitu. Baca aja gitu, ada namanya hukum law attraction, itu hukum tarik menarik. Ketika kalian menanamkan sugesti, itu alam semesta pasti akan mendukung. Gimana caranya itu ada tekniknya. Jadi itu aja sih. Mindful, kalau istilahnya benar sih mindful sekarang, ini. Iya, tapi yang lagi ngetrend sekarang adalah law of attraction. Jadi ya itu tadi udah berulang-ulang kali, you what you think. Kalau kamu berpikir kamu maju, walaupun jatuh bangun sekalipun, ya tetap akan bangun lagi gitu loh. Berdarah-darah sekali, ya iyalah berdarah-darah maksudnya. Terus saya terngesot-ngesot pun, ya kalau kamu memikirkan ya aku nggak pantas, aku gagal dan ini segala macam, semesta, tadi kata Bang Putra bilang semesta akan mengikuti gitu. Tapi ya nggak apa-apa, terima, oh ya aku gagal ya nggak masalah gitu. Jadi ya itu saya bilang tadi, tulis keinginanmu, kekecewaanmu apa segala macam, karena saya percaya kekuatan pikiran itu tadi, apa yang kita inginkan itu akan tersebar ke vibe-nya tadi, itu akan kerasa oleh orang sekitar gitu. Dan lagi-lagi itu perlu latihan ya. Ingat,
teorinya Thorndike, bawa ini kan teorinya law of exercise gitu loh. Jadi kalau kita terus berlatih, ya itu kita akan jadi ahli di bidang apapun, bahkan ahli menerima kekecewaan seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bia. Mungkin terakhir closing statement dari Bang Putra atau Ibu Eva. Silakan. Oh, silakan. Closing statementnya apa ya? Putra pernah membaca tentang tabula rasa gitu. Manusia itu dilahirkan seperti kertas putih gitu, yang kita sendiri yang akan menuliskan cerita indah, menggambarkan cerita indah yang kita miliki. Jadi apakah lagi kalian muda gitu, ketika Putra diberi kesempatan atau dikasih Tuhan gitu untuk meminta, kayak Putra pengen membalikan waktu ke ya masa-masa kalian gitu, karena masa-masa kalian itu masa dimana kalian tuh istilahnya membentuk jati diri kalian. Ketika jati dirinya kalian udah bentuk sedemikian rupa, akan menentukan kalian ke depannya gitu. Jadilah pribadi yang cair gitu. Cair tuh artinya tuh mengikuti segala sudut ya. Kalau air kan istilahnya fleksibel gitu ya. Tapi jangan sampai kehilangan jati diri kalian. Jangan sampai mengubah personality kalian, attitude kalian. Apalagi aku orang Jawa gitu. Ada orang Jawa itu pepatahnya urip itu urup, yaitu hidup itu harus memberi makna atau memberi kebermanfaat bagi orang lain. Mengapa Putra sendiri menciptakan berbagai antara kita? Itu salah satunya itu. Putra ingin memberikan dampak kepada orang lain, karena kalau teori hierarkinya kebutuhan Maslow itu kan aktualisasi diri itu yang paling tinggi kan. Nah di situ kita mencapai aktualisasi diri, itulah dimana itu kebahagiaan puncak kita. Itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Bang Putra dan Ibu Viva yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya pada kita hari ini. Pesan dari saya cuma satu. Don't feed your mind with negative thing. Tahu? Jangan beri makan pikiran kalian dengan hal-hal yang buruk. Karena percayalah, you are what you think. Kalau kamu berpikir kamu bisa, semesta akan mengikuti. Tapi begitu kamu bilang tidak bisa, ya apa yang kamu omongkan itu yang akan terjadi. Gitu aja. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita hari ini. Mungkin sekian acara kita hari ini. Saya Safira Hafizah Lubis selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua.